Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai data modeling using the entity relationship atau ER model. Ini merupakan video pembelajaran pertemuan 1 di mata kuliah Sistem Basis Data, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu kontrak perkuliahan, model data konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data, ada jenis entitas, kumpulan entitas, atribut, dan kunci, kemudian ada jenis hubungan himpunan, hubungan, peran, dan serta batasan struktural, dan diagram IR, konvensi penamaan, serta masalah desain. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, berikut adalah aturan perkuliahannya. Setiap materi yang telah disampaikan ketika perkuliahan, buku teks maupun sumber lainnya yang relevan, mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke mata kuliah Sistem Basis Data dengan fasilitas di e-learning leads.upnvjh.id. Tatap muka selama 1 semester itu sebanyak 16 kali, 14 pertemuan untuk penyampaian materi, dan 2 pertemuannya itu untuk UTS UAS yang berbasis proyek. Oke, kuliahnya akan dilaksanakan secara hybrid learning menggunakan e-learning, dan dimohon agar teman-teman tetap fokus selama kuliah berlangsung. Kehadiran minimumnya 70%, dan silakan diskusi dengan menggunakan forum diskusi yang tersedia di e-learning, lalu diakhiri dengan kuis post-test ya untuk setiap pertemuan. Berikut adalah indeks nilai yang akan diperoleh beserta range nilai yang teman-teman ingin dapatkan gitu ya, akan dapatkan. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan nilai A, berarti teman-teman harus mendapatkan minimum nilainya seperti yang ada di slide ini. Oke, untuk capaian pembelajarannya, teman-teman untuk pertemuan 1 ini memahami model data konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data, menjelaskan jenis entitas, kumpulan entitas, atribut, dan kunci, kemudian menjelaskan jenis hubungan, himpunan hubungan, peran, serta batasan strukturalnya, lalu memahami diagram IR, konvensi penamaan, dan masalah desain. Kita akan mulai pada bagian 1, yaitu model data konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data. Nah, kita bisa lihat dulu di sebelah kanan, ini ada fase-fase yang sudah tidak asing ya, dan sudah pernah dipelajari oleh teman-teman di mata kuliah pengantar basis data, yaitu ada beberapa fase yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat desain suatu basis data. Jadi diawali dari mini word dulu, ada studi kasusnya itu apa, kemudian dilakukan pengumpulan requirement serta analisis. Nah, dari sini, dari proses ini akan didapatkan data requirement dan functional requirement. Nah, dari data requirement ini, kita bisa membuat konseptual design ya, atau desain konseptualnya, sehingga nanti menghasilkan skema konseptual, atau di sini adalah model data yang sifatnya tingkat tinggi ya, dan sangat mudah dipahami oleh user. Kemudian diteruskan ke logical design atau data model mapping, menghasilkan logical skemanya, atau ada yang menyebutnya LRS, logical record structure. Di sini skemanya itu sudah spesifik ke DBMS-nya apa. Dan kemudian yang berikutnya adalah fase atau proses physical design yang nanti menghasilkan internal skema. Tadi keluarannya selain data requirement itu ada functional requirement, itu akan masuk ke proses functional analysis sehingga mendapatkan high level transaction specification ya, yang nanti juga jadi kontribusi untuk physical design. Dan di sini kalau kita sudah melakukan functional analysis, kita bisa juga mendesain program aplikasinya ya, yang mana program aplikasinya ini akan
hubungkan dengan DBMS yang spesifik dan melakukan implementasi transaksi juga yang diinput dari internal skema juga salah satu inputannya, sehingga harapannya dari DBMS yang bergabung dengan desain dari program aplikasi serta implementasi transaksi menghasilkan program aplikasi ya. Seperti itu. Oke, ini mengingatkan kembali untuk notasi IRD-nya, yaitu di sini kalau menemukan simbol persegi panjang itu adalah entity, dan ada weak entity, persegi panjang dengan double line, ada diamond relationship, dan ada yang menggunakan diamondnya double line-nya itu identifying relationship, kemudian atribut oval ya. Untuk key atribut ini tetap oval namun ada underline-nya pada penamaan atributnya. Kemudian ada multi value atribut, ada composite atribut ya, seperti di dalam slide ini simbolnya. Derived atribut, ada total partisipasi, cardinality ratio, dan ada structural constraint min and max. Nah ini mengingatkan kembali dan mohon untuk diingat karena nanti di section-section berikutnya akan kita bahas. Ini adalah contoh IRD-nya ya. Kita akan menggunakan IRD yang ini ya tentang employee. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Boleh diperhatikan dulu ya, ada employee, ada department, ada project, ada dependent. Yang masing-masing dia punya atribut, kemudian berhubungan dengan entitas-entitas yang lain. Kita masuk ke bagian 2 dari kasus yang tadi ya, jadi nanti untuk IR diagram ini akan kita pakai sampai akhir di pertemuan ini gitu ya, jadi nanti setiap section akan dihubungkan dengan IR diagram yang berikut, yang employee ini. Bagian 2 masuk ke jenis entitas, kumpulan entitas, atribut, dan juga kunci. Mengingatkan kembali bahwa entitas yaitu suatu benda atau objek di dunia nyata dengan keberadaan yang independen. Jadi sifatnya independen. Entitas ini bisa berupa objek yang kita bisa lihat fisiknya ya, ada gitu fisiknya. Misalnya orang, mobil, rumah, atau karyawan tertentu. Atau kalaupun dia tidak berupa objek yang kelihatan fisiknya, kita juga bisa mengartikan entitas itu atau salah satu jenis entitas itu adalah objek dengan keberadaannya yang konseptual. Misalnya perusahaan, pekerjaan, atau kursus universitas, dan lain sebagainya. Nah, setiap entitas ini memiliki atribut. Atribut itu, mungkin teman-teman masih ingat bahwa atribut merupakan properti tertentu dari suatu entitas yang mendeskripsikannya. Misalnya kita tahu ada entitas employee, itu bisa dijelaskan atau dideskripsikan propertinya dengan nama, usia, alamat, gaji, dan pekerjaan karyawan. Nah, entitas tertentu akan memiliki nilai untuk setiap atributnya. Nilai atribut yang menggambarkan masing-masing entitas menjadi bagian utama dari data yang disimpan dalam database. Jadi misalkan kita punya E1 ya, ini untuk employee. Yang ke-1 dia akan punya beberapa atribut untuk mendeskripsikan karakteristiknya, yang mana ada nama, alamat, umur, dan nomor telepon. Setiap atribut ini diisi dengan suatu nilai. Misalkan name-nya untuk E1 itu John Smith dan seterusnya. Kita beranjak ke jenis atribut. Ada beberapa jenis atribut yang harus diketahui ya, dan ini penting untuk kita identifikasikan sehingga ketika kita membuat suatu rancangan database itu menjadi lebih spesifik dan lebih detail. Ada atribut yang lazim digunakan, yang paling sederhana itu disebutnya adalah atribut sederhana atau atomik.
Dikatakan sederhana dan atomik karena dia tidak mengandung nilai yang bisa banyak ya, jadi tunggal nilainya atomik serta dia juga tidak bisa dipecah-pecah lagi sehingga kita bisa bilang merupakan atribut yang sederhana. Nah, ini merupakan jenis yang paling umum, namun ada beberapa jenis atribut yang memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Seperti yang kedua adalah atribut komposit, yaitu suatu atribut yang masih bisa kita pecah ya, atau kita bisa bagi menjadi subbagian yang lebih kecil. Misalnya, ketika kita punya atribut address atau alamat dari entitas employee, kita bisa pecah lagi address itu karena terlalu besar ya. Address itu bisa kita pecah menjadi jalan, street address, city atau kota, state, dan zip. Nah, misal dengan nilainya adalah kalau untuk street address itu 2311 Kirby dan seterusnya gitu ya teman-teman. City Houston gitu misalkan state-nya Texas dan zip kodenya 77001. Nah, sehingga bisa kita bayangkan kalau atribut komposit ini membentuk hierarki. Hierarki seperti pohon gitu ya. Jadi dari address itu bisa dibagi menjadi street address, city, state, dan zip. Tapi bukan tidak mungkin lagi bukan tidak mungkin kalau si street address itu ternyata juga masih komposit, bisa dibagi menjadi number street dan apartment number. Oke, single value versus multi value atribut. Sebagian besar seperti tadi sudah disampaikan bahwa atribut itu nilainya tunggal untuk entitas tertentu. Misalnya usia, kita tahu usia ya isinya hanya satu. Tidak mungkin ada seseorang yang memiliki dua usia. Namun dalam beberapa kasus, atribut ini bisa punya nilai yang banyak untuk entitas yang sama. Misalkan ketika kita punya atribut warna untuk mobil, mobil itu bisa saja dalam satu mobil itu tidak hanya satu ya warnanya, jadi bisa juga satu mobil itu ya kita bayangkan saja angkot gitu ya, kadang ada yang catnya itu di satu mobil yang sama catnya itu lebih dari satu jenis gitu, ada misalkan warna hijau dan biru dan lain sebagainya. Atau atribut perguruan tinggi untuk seseorang. Oke, multi value. Jadi misalkan saya bisa saja kuliah di perguruan tinggi yang berbeda. Gitu ya. Jadi saya mempunyai atribut perguruan tinggi dengan nilai yang berbeda-beda. Atau contoh lainnya adalah nomor HP. Seseorang bisa punya lebih dari satu nomor HP. Itulah yang dinamakan multi value. Jadi nilainya ada banyak. Nah, atribut multi value ini bisa juga kita lakukan pembatasan ya untuk jumlah nilai yang diizinkan. Jadi misalkan warna mobil angkot ini nggak boleh lebih dari 2 warna. Nah, gitu ya. Jika kita diasumsikan bahwa mobil itu hanya dapat memiliki paling banyak 2 warna. Kemudian selain multi value ada juga derived attributes ya. Di sini judulnya adalah store versus derived attribute. Nah, dalam beberapa kasus nilai atribut itu misalkan atribut age dan birth date tanggal lahir seseorang itu punya hubungan. Oke, kenapa punya hubungan? Jadi nilai age itu sebetulnya dia dapat ditentukan dari tanggal saat ini dan nilai birth date-nya orang tersebut. Jadi selisih tanggal sekarang sama tanggal lahirnya. Itu ya, sehingga kita bisa mendapatkan usianya berapa. Nah, sehingga atribut age ini disebutnya atribut turunan. Yang mana diturunkan dari atau pengolahan dari atribut lain. Yang mana atribut lainnya di sini adalah birth date atau tanggal lahir. Nah, birth date ini disebutnya store atribut ya, atau atribut tersimpan. Beberapa contoh nilai atribut yang bisa diturunkan itu adalah misalkan number of employees dari entitas departemen itu dapat diturunkan dengan menghitung jumlah karyawan yang terkait dengan atau bekerja untuk departemen tertentu. Yang selanjutnya key attributes.
Key attributes ini adalah atribut dari tipe entitas yang mana setiap entitasnya itu harus punya nilai yang unik. Nah, ini yang disebut atribut kunci atau key attribute. Misalkan untuk employee, apa atribut yang nilainya unik setiap orang? Misalkan di sini adalah SSN atau NIP begitu ya, untuk yang di Indonesia kita kenalnya nomor induk pegawai atau nomor induk karyawan. Kemudian ada null value. Dalam beberapa kasus, entitas tertentu mungkin tidak memiliki nilai yang berlaku untuk suatu atribut. Nah, kasus pertama itu misalkan nilai atributnya ada tapi hilang. Misalkan seseorang diukur tingginya tapi lupa, sehingga ketika diminta untuk memasukkan tingginya, dia men-skip isian itu. Nah, itu adalah nol. Nol ini berbeda ya dengan nol atau dengan tanda strip kalau pada string gitu ya. Itu artinya nol itu tidak di-set. Kemudian ada kompleks atribut, di mana dia komponen dari atribut komposit antara tanda kurung, kurung biasa, dan memisahkan komponen dengan koma dengan menampilkan kalau ada atribut multi-value-nya, dia menggunakan kurung kurawal. Jadi atribut kompleks ini sebenarnya bisa gabungan antara komposit dengan multi-value, ya, kompleks. Tadi kalau yang multi-value dia menggunakan kurung kurawal simbolnya, dan untuk yang komposit menggunakan tanda kurung. Seperti ini pon, ini merupakan komposit ya, karena nanti di sini ada kurung buka, kurung tutup, area code, pon number. Oke, kita kembali lagi kepada entitas, bahwa tipe entitas mendefinisikan kumpulan atau set entitas yang memiliki atribut yang sama. Setiap tipe entitas dalam database dijelaskan dengan nama atributnya. Ya, jadi atribut itu yang mendeskripsikan dari entitas. Ini contohnya kalau kita buatkan dalam bentuk seperti ini ya, seperti entity set ini, kita punya entity name-nya apa, misalkan employee, dengan atributnya adalah name, age, dan salary, sehingga kita bisa tahu dari entity type name employee ini punya beberapa komponen entitas di dalamnya. Ada E1, E2, E3 gitu ya. E1 ini si John Smith dengan age-nya 55 dan salary-nya 80K. E2 ini Fred Brown dengan age-nya 40 dan salary-nya 30K. Lalu E3 Judy Clark itu age-nya 25 dan salary-nya 20K. Itu adalah entity set ya untuk employee. Dan untuk company itu juga punya C1 dan C2 ya, komponen entitas di dalamnya. Yang mana nanti akan ada name, headquarters, dan presiden. Oke, notasi entity type, entity set, key, dan value set. Tipe entitas itu direpresentasikan dalam diagram IR sebagai kotak persegi panjang yang melampirkan nama entitasnya. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan kotak persegi panjang, ada namanya, itu adalah entitas. Sedangkan nama atribut itu diapit oval, artinya simbol atau notasinya itu oval, dan dilampirkan ke tipe entitasnya dengan suatu garis lurus. Oke ya, seperti ini. Jadi garis lurus. Sementara untuk atribut komposit itu dilampirkan ke atribut komponennya dengan garis lurus. Jadi yang namanya atribut komposit itu ya tadi seperti pohon ya. Misalkan registration di sini dia bisa dipecah, ada state dan number. Dan atribut multi-value ditampilkannya dengan simbol oval ganda. Jadi kalau ketemu dengan simbol atribut oval tapi ada dua, ada double line, maka itu namanya multi-value, artinya punya nilai yang banyak. Tipe entitas biasanya memiliki satu atau lebih atribut yang nilainya berbeda untuk setiap entitas individu dalam kumpulan entitas. Atribut seperti itu disebut atribut kunci. Jadi atribut kunci itu yang nilainya berbeda ya untuk setiap komponen elemen entitas.
dan nilainya dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitasnya secara unik. Oke, untuk yang atribut key ini dalam IR notasinya adalah oval tapi punya garis bawah. Seperti ini ya, vehicle ID. Oke. Tipe entitas departemen dengan atribut name, number, location, manager, dan management started. Di sini bisa kita lihat bahwa lokasi adalah satu-satunya atribut yang sifatnya adalah multi-value. Kita dapat menentukan bahwa nama dan nomor adalah atribut kunci yang terpisah ya, karena masing-masing ditentukan untuk menjadi unik. Jadi dalam departemen ini, primary key-nya itu adalah gabungan antara name dan number, di mana name itu adalah atribut sendiri dan number itu juga sendiri ya, karena jika ini digabungkan maka akan menjadi unik gitu. Sedangkan untuk di project di sini atributnya ada name, number, location, dan controlling department. Dan yang menjadi atribut kunci adalah name dan number ya. Dua-duanya digabung menjadi unik nilainya. Nah, sebetulnya untuk primary key atau atribut key itu bisa kita buatkan satu identifier atribut yang memang unik. Misalkan pada employee bisa pakai nomor induk pegawai atau SSN gitu ya. Atau kalau kita punya entitas penduduk, maka kita bisa menggunakan nomor induk kependudukan NIK ya sebagai atribut kuncinya. Sehingga nanti itu yang akan kita beri simbol oval dengan garis bawah. Sebuah entitas tipe employee dengan atribut name, SSN, SEC, address, salary, birth date, department, dan supervisor. Kita lihat ya di sebelah kiri ini ada entitas employee, kemudian baik nama dan alamat ini mungkin atribut yang gabungan gitu ya, tapi ini tidak ditentukan persyaratannya. Jadi kita harus memastikan kembali, menanyakan kembali ke penggunanya apakah name ini akan dibuat komposit atau tidak. Karena name ini sebenarnya bisa kita pecah ya, seperti ini ada first name, middle name, dan last name. Tapi bisa juga itu dijadikan nama lengkap full name gitu ya, tapi itu tergantung sekali kepada penggunanya. Nah, ini kita contohkan misalkan si name-nya ini menjadi atribut komposit, sedangkan si alamat yang sebenarnya bisa juga jadi atribut komposit, itu kita buat jadi full address aja, tidak dibagi-bagi. Nah, itu sebetulnya harus konsultasi ya dengan pengguna. Jadi tidak bisa kita sebagai desainer database untuk itu menentukan sendiri tanpa keterlibatan dari klien atau penggunanya nanti. Nah, kemudian entitas dependent dengan atribut employee, dependent name, SEC, birth date, dan relationship. Ini relationship-nya tuh maksudnya kepada employee-nya ya. Persyaratan lain bahwa seorang karyawan dapat bekerja pada beberapa proyek dan database harus menyimpan jumlah jam per minggu seorang karyawan bekerja pada sebuah proyek. Oke, di sini atribut komposit multi-value-nya itu ada di works on ya, di employee, yang mana komponen dari multi-value ini juga selain multi-value dia juga komposit gitu ya, karena bisa dipecah project-nya dan hours-nya. Atau ya kalau mau ini bisa direpresentasikan sebagai atribut komposit yang multinilai atau multi-value dari proyek yang disebut pekerja dengan komponen sederhananya itu adalah karyawan dan jam. Jadi bisa juga sebetulnya kalau mau dipisah, ini misalkan kita buat satu entitas namanya adalah project, di mana di dalamnya itu ada komponen sederhana atau atribut sederhana karyawan dan jam. Jadi itu terserah ya memilih apakah nanti akan mau dijadikan multi-value dan komposit atribut atau mau nanti kita pisahkan ke dalam entitas gitu ya, entitas project seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian 3, jenis hubungan, himpunan, hubungan, peran, dan batasan struktural. Dalam relationship types, kita berangkat dari bahwa
ada prinsip desain awal dari ERD ini biasanya tidak lengkap. Sehingga nanti akan kita sempurnakan, kita lengkapi komponen-komponennya dengan diharapkan nanti di akhir kita punya ERD final yang sudah lengkap, sudah detail. Nah, beberapa aspek dalam persyaratan akan direpresentasikan sebagai model relasional ya, relasinya. Pada dasarnya di sini yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman ingat selalu adalah IR ini ada 3 konsep utama, yaitu kita harus punya entitasnya, punya atribut, dan relasi. Nah, di dalam relasi ini nanti kita harus tentukan juga ya kardinalitasnya bagaimana, dan seterusnya. Sebuah relasi itu dapat menghubungkan dua atau lebih entitas yang berbeda dengan makna tertentu. Contohnya di sini kita punya entitas employee, di mana di dalam employee ini salah satu datanya gitu ya, employee yang pertama itu John Smith bekerja untuk project product X. Dan employee Franklin Wong itu mengelola departemen penelitian. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah relasi dengan tipe yang sama dikelompokkan ke dalam tipe relasi. Misal kita punya hubungan works on, di mana di sini relasi yang terjadi adalah antara employee dan project. Kemudian ada manage, di mana yang terlibat di dalam manage itu ada entitas employee dan department. Nah, kemudian ada lagi istilah yang berikutnya adalah derajat tipe relasi. Nah, apa itu? Ini beda dengan kardinalitas ya. Nanti kita bahas kardinalitas. Derajat tipe relasi ini adalah berapa sih jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan. Nah, misal di sini adalah manage dan works on. Ini kita bisa katakan bahwa derajatnya adalah biner ya, karena yang terlibat dalam relasi manage dan works on ini adalah dua entitas yang terlibat. Jadi biner. Ini contoh hubungan dari hubungan works for N ke 1. Nah, ini sudah bilang tentang kardinalitas ya, ketika kita bilang 1 ke 1, 1 ke N, 1 atau N ke M. Setiap employee itu bekerja untuk satu departemen, tapi dalam satu departemen itu bisa mempekerjakan banyak employee. Kalau hubungan kardinalitasnya itu M ke N, untuk works on antara employee dan project itu bisa kita definisikan seperti ini gambar atau ilustrasinya, di mana setiap employee itu bisa bekerja untuk satu maupun lebih dari satu project. Ya, kita bisa lihat si E2 ini dia bekerja works on-nya untuk project P1 dan P4. Dan sebaliknya begitu juga untuk satu project itu biasanya juga bisa dikerjakan oleh satu atau dikerjakan oleh banyak employee. Ya, gambarnya bisa kita lihat. Oke, kita beranjak ke relationship types dan relationship set. Kalau relationship types itu deskripsi skema dari suatu hubungan, yang mana fungsinya untuk mendefinisikan nama hubungan dan tipe entitas yang berpartisipasi, serta mengidentifikasi batasan hubungan tertentu. Sementara kalau relationship set itu kumpulan instance hubungan saat ini yang direpresentasikan dalam database atau status tipe hubungannya saat ini. Setiap instan dalam himpunan menghubungkan entitas individu yang berpartisipasi, satu dari setiap entitas yang berpartisipasi. Dan yang berikutnya adalah ada aturan relasi. Di sini atau bisa kita lihat ya di sini bahwa yang pertama adalah simbol diamonds, itu digunakan untuk menampilkan tipe relasi. Jadi kalau ketemu dengan simbol diamond seperti yang ada di works for, manage, works on, supervision, itu kita bisa identifikasi itu adalah notasi atau simbol untuk relasi. Kemudian untuk menghubungkan entitas yang saling berrelasi atau berpartisipasi, itu kita bisa menggunakan garis lurus. Tapi ingat, garis lurus yang menghubungkan antar entitas ini tidak boleh menggunakan tanda panah. Tidak perlu ya, jadi
lurus saja. Beberapa sering saya temukan mahasiswa yang tidak yang memberikan tanda panah gitu ya, itu sebenarnya tidak kurang tepat untuk IR model. Oke, namanya biasanya harus dapat dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Jadi kayak misalkan employee works for department itu ya, dari kiri ke kanan. Kemudian kita ke batasan terstruktur atau constraint on relationship type, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada yang namanya rasio kardinalitas, yaitu menentukan partisipasi maksimum untuk setiap entitas. Kalau kardinalitas pasti itu ada 3 ya, one to many, atau many to one, dan many to many. Kemudian ada juga existence dependency constraint. Ini menentukan partisipasi minimum, atau kita bisa bilang juga batasan partisipasinya ya. Zero atau 0 ini artinya optional participation. Setiap anggota entitas itu boleh bergabung, ikut berpartisipasi dalam suatu hubungan ataupun tidak. Jadi tidak ada ketergantungan. Tapi kalau sudah masuk ke one or more, satu atau banyak, maka ini disebutnya partisipasi yang mandatori, ada keterhubungannya. Jadi harus ikut berpartisipasi. Ada ketergantungan. Ya, ini contohnya tadi many to one relationship. Many to many ya, sudah dijelaskan pada section sebelumnya. Oke, terus kemudian ada lagi yang namanya tipe relasi rekursif, yaitu hubungan antar entitas yang sama dalam peran yang berbeda. Artinya di sini hubungannya suatu entitas itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalkan hubungan supervision antara karyawan dan karyawan. Jadi ini karyawan itu berelasi dengan karyawan lagi, tapi di sini perannya beda. Karyawan yang pertama perannya adalah sebagai atasan, dan karyawan yang kedua, yang dimaksud kedua itu adalah sebagai bawahan atau pekerja. Jadi seperti kita tahu, kalau di dalam dunia supervisi itu kan ada pegawai yang mensupervisi pegawai yang lain gitu ya. Nah, pegawai yang mensupervisi itu biasanya kita sebutnya supervisor. Ini adalah yang namanya recursive relation atau relasi yang rekursif. Oke, kita beranjak lagi ke entitas lemah. Entitas yang tidak memiliki kunci dan entitas yang tidak memiliki atribut kunci serta keberadaannya itu sangat bergantung pada keberadaan entitas lain, yang mana entitas lain itu adalah entitas kuat ya. Ini contohnya adalah entitas dependent. Ini diidentifikasi dengan nama depan, dependent, ada nama depannya, name-nya ya, dan employee spesifik dengan siapa dependent terkait. Nah, si dependent ini punya kunci, atribut kunci, name, tapi kita lihat dia patah-patah ya garisnya, itu adalah kunci yang parsial karena sifat si dependent ini adalah entitas yang lemah, yang mana keberadaan dependent ini itu bergantung kepada entitas kuatnya, yaitu employee. Dependent ini tanggungan ya, jadi kalau karyawan itu punya tanggungan. Nah, arti dari si dependent ini tidak akan ada artinya di dalam suatu sistem kepegawaian kalau tidak ada pegawainya. Jadi dependent ini bergantung keberadaannya dengan adanya entitas yang lain, yaitu employee. Sehingga kita bisa identifikasi hubungannya misal dengan nama dependent of. Oke, ini bisa kita lihat juga dari contoh IRD-nya, kok ada beberapa yang atribut di dalam relasi. Itu maksudnya gimana ya? Jadi relasi itu bisa ya mempunyai atribut. Contohnya hours per week pada relasi works on. Oke. Nilai hour per week ini bergantung pada kombinasi karyawan dan proyek ya, karena works on ini yang menghubungkan antara employee dan project.
Jadi ketika kita punya hubungan yang sebagian besar untuk yang atribut di dalam relasi itu adalah hubungan banyak-banyak. Jadi kalau kita punya hubungan banyak-banyak antar entitasnya, mungkin akan ada banyak atau beberapa informasi yang perlu disimpan karena dua entitas itu berhubungan. Seperti ini ya, employee dengan project itu ada data yang harus disimpan akibat dari keterhubungan antara employee dan project ini, yaitu adalah hours-nya atau jam per minggunya. Sehingga kita bisa tambahkan atribut di dalam relasi yaitu hours. Oke, kemudian kita ke bagian 4 yaitu memahami diagram IR, konvensi penamaan dan masalah desain. Oke, notasi untuk constraint di dalam relasi ya, bahwa rasio kardinalitas seperti tadi tentang 1:1, 1 ke N, N ke 1 atau M ke N, itu ditunjukkan dengan menempatkan nomor yang sesuai pada tepi hubungan. Jadi, di sini akan ditempatkan untuk kardinalitas ini ya berupa nomornya atau kodenya. Misalkan tadi employee dengan departemen itu manage, maka kita tuliskan dia 1:1 gitu ya. Jadi secara eksplisit di antara relasinya atau di antara entitas yang saling berhubungan tersebut. Nah, sementara untuk batasan partisipasi yang tadi ada yang namanya total dan parsial yang berpartisipasi, itu ditunjukkan kalau yang total itu dengan garis yang ganda, ya, dan yang parsial itu ditunjukkan dengan yang garisnya tunggal. Yang artinya kalau yang garis ganda ini harus berpartisipasi gitu ya total. Kalau parsial itu opsional, dia ditunjukkan dengan garis yang tunggal. Kemudian ada juga yang namanya min-max notasi untuk batasan relasi terstruktur. Nah, di sini ditentukan pada setiap partisipasi tipe entitas E dalam tipe hubungan R, menentukan bahwa setiap entitas E di set E gitu ya, berpartisipasi setidaknya minimum berapa dan maksimum berapa. Ya, minimumnya 0, maksnya N, berarti tidak ada batasan. Di mana minnya itu harus kurang dari sama dengan max, dan minnya lebih dari 0, maksnya lebih dari sama dengan 1. Minnya lebih dari sama dengan 0. Oke, sebuah departemen memiliki tepat satu manajer dan seorang karyawan dapat mengelola paling banyak satu departemen. Itu contohnya ya. Sehingga kita bisa menuliskan min-max notasinya itu 01 untuk partisipasi employee di manage dan 11 untuk partisipasi departemen di manage. Kita lihat ya. Oke, jadi di departemen ini sebuah departemen memiliki tepat satu manajer, berarti departemen itu harus punya satu manajer yang merupakan employee, tepat satu, artinya minimumnya satu, maksimumnya juga satu. Sedangkan untuk seorang karyawan mengelola paling banyak satu departemen. Berarti ini minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Seorang karyawan dapat bekerja untuk tepat satu departemen, tetapi sebuah departemen dapat memiliki sejumlah karyawan. Nah, berarti untuk min-max-nya ini sebenarnya lebih detail daripada kardinalitas ya. Kalau kardinalitas itu hanya satu saja simbolnya, kalau ini ada minimum dan ada maksimumnya. Berarti employee itu dia di works for ini satu ya, karena employee ini hanya bisa menempati satu departemen saja. Tapi di departemen ini minimumnya ada satu employee dan maksimumnya itu ada banyak employee. Jadi 1N. Minnya 1, max-nya adalah N di departemen. Oke, ini sehingga kalau kita mau buat lebih spesifik lagi R diagramnya dengan notasi yang lebih spesifik seperti tadi ada min max notasinya, maka menjadi seperti ini.
Oke. Bagian kelima yaitu example of other notation UML class diagram. Mungkin teman-teman pernah melihat di jurnal atau di TA gitu ada yang menuliskan diagram atau perancangan database itu dengan menggunakan kelas diagram. Nah, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu alternatif other notation, tapi nanti akan berbeda antara kelas diagram yang digunakan untuk kelas diagram gitu dan yang digunakan untuk membuat suatu model basis data. Oke, representasi kelas ini sebenarnya mirip dengan entitas, disimbolkan dengan box yang terdiri atas 3 bagian, yaitu top section-nya, nama kelas atau entitasnya, second section-nya berisi atributnya, dan third section-nya itu berisi operasi. Nah, tapi yang membedakan antara kelas diagram dan model data, model basis data ini tidak ada third section ya, karena third section itu spesifik untuk kelas diagram, untuk metodenya itu nanti apa saja, operasi-operasi yang bisa dilakukan apa saja. Nah, kemudian relationship-nya kalau di dalam kelas diagram ini kita tidak bilang itu relationship tapi disebutnya association, itu direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan antar kelas. Di sini kita tahu bahwa beberapa terminologi UML ini berbeda dengan IR terminologi. Dan digunakannya untuk apa nih yang menyerupai kelas diagram ini? Kan tadi mirip kelas diagram tapi tidak ada third section-nya. Atau tidak ada operasi atau tidak ada metodenya. Nah, digunakannya untuk mendesain database yang merupakan nanti perancangan softwarenya itu menggunakan paradigma object oriented atau berorientasi objek. Jadi nanti boleh menggunakan model datanya yang berorientasi objek juga ya. Tadi mirip dengan kelas diagram, tapi tidak ada operasi atau metodenya ya, tidak ada third section-nya. Nah, seperti kita tahu bahwa UML ini banyak ya jenis diagramnya untuk mendesain software. Ini contohnya gitu ya. Seperti ini. Nah, untuk ada yang pertama tadi employee-nya, kemudian di sini ada atribut-atributnya. Ini yang di bagian ketiga ini, kalau untuk model data ya tidak ada pun tidak masalah ya, kecuali memang ini untuk kelas diagram fungsinya. Harus ada metode atau operasi-operasi yang dilakukan. Itu untuk pengetahuan saja ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah ini tambahan juga relationship of higher degree. Oke, jadi tadi kita sudah bicarakan tentang derajat relasi ya. Jangan ketukar dengan tadi ada kardinalitas, bahwa kalau kita bicara tentang derajat relasi itu lebih ke berapa banyak yang berpartisipasi. Entitas yang berpartisipasi. Di sini tipe relasi berderajat 2 disebutnya adalah binary, dan tipe relasi berderajat 3 disebutnya ternary, dan derajat n disebutnya n-ary. Secara umum, hubungan n-ary ini tidak ekuivalen dengan hubungan biner ya, berbeda. Batasannya lebih sulit untuk ditentukan untuk hubungan yang tingkatnya lebih tinggi atau n-nya lebih dari 2 daripada untuk yang n-nya 2, hubungan biner. Ini contohnya untuk ternary relationship. Misal kita punya supplier, project, dan part yang dihubungkan dengan satu relasi yaitu supply. Berarti di sini yang terlibat dalam relasinya ada 3 entitas. Dan bisa juga di yang B dan di C ya, itu salah satu atau contoh yang lainnya. Ini referensi materi untuk pertemuan 1 ini. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.